and sis, welcome back in my channel. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana perjuangan saya menuju dunia kerja dan bagaimana perjuangan saya menyelesaikan pendidikan saya dan bagaimana latar belakang diri saya. Brother dan sister, saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, sangat sederhana. Ibu dan bapak juga basicnya adalah petani, pernah juga berdagang. Keluarga besar saya juga hidup dan tinggal di desa. Saya juga besar dan tumbuh di desa, yaitu Desa Sukamakmur di Kecamatan Putri Hijau yang saat ini menjadi Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Jadi saya adalah putra daerah dari Kota Bengkulu. Nah, berjuang dari anak desa, saya coba merantau mengemban pendidikan SMA saat itu di SMA Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu. Ya, tahun 2003 kalau nggak salah saya mulai sekolah SMA. Belajar dan tumbuh berkembang di sekolah ini yang saat itu orang menganggap sekolah ini juga bukan salah satu sekolah favorit ya waktu itu. Biasanya zaman dulu orang memfavoritkan itu adalah sekolah-sekolah negeri. Tapi saya berpendidikan di salah satu SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu. Sekarang udah menjadi salah satu sekolah yang cukup ternama ya dan cukup bagus di Kota Bengkulu. Nah, brother dan sister, mengawali di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu, saya memulai semua karir saya memulai membangun potensi diri saya memulai semuanya berawal dari sebuah organisasi. Organisasi yang saya ikuti adalah saat itu adalah Ikatan Remaja Muhammadiyah. Salah satu organisasi yang ada di SMA itu, kalau di luaran situ orang lebih menyebutnya adalah OSIS ya. Aktif ketika kelas 1 saya cukup aktif di organisasi IRM, pernah menjadi sebagai ketua IRM. Nah, di waktu menjabat menjadi ketua IRM ini saya cukup aktif dengan berbagai macam kegiatan saya ya, yang kegiatannya sangat positif. Yang awalnya saya orangnya sangat pasif, sangat pendiam, pemalu iya, tapi ketika saya masuk organisasi akhirnya rasa pendiam itu, rasa pemalu itu makin lama menjadi sebuah keberanian ya, karena mencoba hal-hal yang baru. Ikut di organisasi akhirnya aktif. Selain di organisasi saya juga sering mengikuti kegiatan lomba-lomba pidato ya, lomba-lomba ceramah, lomba-lomba MC. Nah, alhamdulillah dari beberapa kegiatan ini sering juga mendapat juara-juara ya. Ketika kuliah juga ikut lomba-lomba MC ya, pernah mendapat juara dan pernah dipakai untuk beberapa kegiatan-kegiatan, baik itu yang skalanya kota, provinsi, ataupun acara-acara pernikahan, pesta, semua saya pernah menjadi MC kala itu. Nah, brother dan sister, mengawali dari SMA Muhammadiyah, akhirnya saya pindah masuk di Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga. Nah, di sini ada cerita yang sangat menarik dan unik. Mungkin ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi banyak brother dan sister yang hari ini mungkin putus sekolah. Ketika itu saya SMA, kondisi orang tua, ekonomi orang tua lagi jatuh banget. Ya, apa usaha pekerjaan orang tua lagi bangkrut ya. Apa yang ada aset tanah ibu bapak banyak terjual. Kala itu bapak juga lagi sakit-sakitan ya. Saya harus sekolah. Nah, sempat terpikir pada diri saya akan tidak melanjutkan ke universitas, melihat kondisi orang tua yang sangat susah ya, sangat sulit sekali kala itu. Jangankan untuk menguliahkan, mungkin untuk makan aja juga sudah cukup susah. Bapak ibu juga terlibat hutang ya kala itu, karena pernah juga menjalankan sebuah usaha atau bisnis, ibu dan bapak akhirnya bangkrut ya. Di sini kegagalan pernah terjadi dan saya ngerasakan sekali. Akhirnya saya berpikir mungkin saya tidak bisa melanjutkan untuk ke jenjang universitas. Tapi saya adalah anak desa yang terlahir punya spirit, punya motivasi yang cukup tinggi untuk menjadi sukses di kemudian hari. Kala itu dalam hati saya berpikir, apapun yang terjadi saya harus kuliah. Walaupun itu kuliahnya hanya 1 hari. Karena saya hari itu cuma bermimpi saat itu, saya berpikir nggak akan bisa sampai menyelesaikan kuliah. Akhirnya saya ambil kesimpulan, cukuplah saya kuliah 1 hari. Tetapi apa yang menjadi cita-cita saya kuliah 1 hari itu bisa melebihi semua. Akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di S1 ya. Nah, dari perjalanan ini kenapa saya waktu itu mau kuliahnya cuma 1 hari? Karena di sisi biaya orang tua juga nggak punya, ekonomi orang tua juga kurang mampu, dan saya berpikir kayaknya orang tua nggak mungkin deh bisa menyelesaikan saya sampai selesai menjadi sarjana. Tapi orang tua saya, ibu dan bapak saya orang yang luar biasa untuk mewujudkan semua mimpi dan cita-cita anaknya. Ya, apapun yang anaknya inginkan untuk menyelesaikan kuliah, waktu itu saya sangat disupport. Berjuang, mau ngutang, banting tulang, siang malam bekerja
untuk demi keberhasilan saya di kemudian hari. Dan saya tidak menyia-nyiakan semua apa yang telah dilakukan oleh ibu dan bapak saya. Akhirnya saya juga berjuang di sekolah. Sekolah dulu juga saya tidak tinggal diam, tidak hanya meminta dari orang tua setiap bulan kiriman. Saya juga bekerja sendiri, mulai pernah juga jualan keliling, pernah juga kerja pulang sekolah, kerja di somel. Waktu kuliah juga saya pernah menjaga koperasi, jaga malam di koperasi. Pernah juga saya waktu kuliah sambil kuliah ngeles ya, berbagai macam kegiatan. Yang terakhir itu ketika itu saya belajar bagaimana bisa nge-MC. Akhirnya saya bisa nge-MC saat itu, dan dari MC itu bisa menghasilkan penghasilan ya. Saya dapat honor dari MC. Beberapa kegiatan-kegiatan MC di kota dulu pernah saya ikuti, baik itu perlombaan ataupun diundang menjadi MC di salah satu festival tabot dulu yang sering menjadi langganan saya. Acara festival tabot biasanya dipanggil oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Nah, brother dan sister, dari perjuangan saya dari awal, dari nol berjuang, bukan dari latar belakang keluarga yang ada, saya berjuang. Akhirnya saya menemukan sebuah tempat untuk bekerja. Nah, proses menuju dunia kerja inilah yang saya anggap adalah bagaimana saya bisa mewujudkan mimpi. Ketika tamat kuliah, saya tidak mau terlena, tidak mau diam. Saya mencari pekerjaan dimanapun, di perusahaan-perusahaan instansi, saya masukin semua lamaran untuk mendapatkan pekerjaan. Karena yang ada di pikiran saya saat itu adalah tamat kuliah saya udah nggak mau lagi minta uang sama orang tua, sama keluarga, minta kiriman. Saya harus sudah bisa menghidupi diri saya sendiri. Cukup orang tua saya menyekolahkan saya, membiayai saya ketika saya masih sekolah. Ketika sudah lepas dari kuliah, otomatis saya harus berjuang sendiri. Nah, mimpi saya saat itu adalah menjadi seorang karyawan bank ya, dengan harapan gaji 1,5 juta aja udah cukup lah ya. 2010 mimpinya menjadi karyawan bank. Tapi alhamdulillah saya dapat bekerja di salah satu perusahaan anak grupnya Bank Mandiri, di perusahaan pembiayaan yang saat ini saya masih bekerja. Nah, dari awal saya meniti karir bekerja di sini, awal masuk saya diterima menjadi seorang surveyor, seorang marketing. Ini pekerjaan tidak semua orang mau menerima. Banyak nih anak-anak zaman sekarang mungkin nggak mau ketika ditawari kerja menjadi seorang marketing. Harus jualan, harus survei. Pada nggak mau, maunya kerjanya yang enak. Mau kerjanya enak, gajinya gede. Nah, saya mengawali menjadi seorang marketing, surveyor. Cukup jauh ya survei dari kota ke kota ke kabupaten. Nah, dari surveyor akhirnya saya pindah menjadi kolektor. Perjalanan saya menjadi kolektor nagih cukup jauh sampai ke Muko-Muko, perbatasan antara Muko-Muko ya, sampai di perbatasan Muko-Muko dengan Sumatera Barat. Sampai ke sana nagihnya perjalanan 7-9 jam yang harus saya tempuh untuk menagih. Tapi saya tidak pernah merasa malu dengan apa yang saya lakukan saat itu, karena saya punya mimpi suatu saat saya bisa menjadi sukses kalau saya serius menekuni pekerjaan itu. Nah, dari perjalanan saya bekerja, pernah menjadi marketing, pernah menjadi kolektor, pernah juga menjadi staff, sudah saya lakukan. Akhirnya apa yang menjadi impian saya di luar nalar saya dulu tidak pernah bercita-cita, tidak pernah berharap bisa menjadi seorang manajer, karena cita-cita menjadi karyawan sudah cukup gitu ya zaman itu. Alhamdulillah, brother dan sister, saudara-saudaraku, perjuangan, niat, usaha yang saya lakukan dari awal, akhirnya saya sampailah saat ini di level seorang manajer di perusahaan ini. Nah, menjadi seorang manajer, saya harus berjuang waktu, pikiran, ya, tenaga juga. Tidak semuanya bisa kita terima dengan instan. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Ada waktu yang harus kita bayar. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mencapai level ini. Nah, yang dulu juga saya nggak pernah keluar kota. Mimpinya dulu itu bisa jalan-jalan ke Jogja sama Bali. Nah, tapi semua mimpi saya itu hari ini telah terwujud. Bahkan saya bisa melebihi dari apa yang saya mimpikan. Pernah keluar negeri juga, ya, ikut dapat trip, dapat bonus, baik itu Asia, Eropa Barat, Eropa Timur, dan ada beberapa kota yang ada di Eropa. Alhamdulillah pernah kita kunjungi, pernah saya datangi. Ini merupakan salah satu hasil dari sebuah perjuangan yang pernah saya lakukan dari awal. Perjuangan yang saya anggap memang betul-betul saya perjuangkan dan layak untuk saya dapatkan hari ini. Nah, brother dan sister, artinya dari perjalanan saya menuju dunia kerja, saya memulainya semuanya dari nol. Dari latar belakang pendidikan yang biasa-biasa saja. Anak desa dari kampung, saya juga buta akan kota, buta akan dunia kerja.
ketika saya meniatkan bahwa saya punya mimpi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, itu yang saya perjuangkan saat itu. Ya, saya tidak pernah menyerah, tidak goyah dengan isu-isu negatif yang ada di lingkungan saya. Akhirnya saya terus berjuang, harus pindah keluar kota, saya berangkat, harus ke sana, saya berangkat. Akhirnya apa yang saya inginkan bisa terwujud. Sampailah dengan titik hari ini, saya sangat bersyukur mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup layak bagi saya. Mungkin bagi sebanyak orang juga masih biasa-biasa aja pekerjaan, tapi bagi saya yang awalnya adalah terlahir dari anak desa, orang yang biasa-biasa dan cukup sederhana, ini pekerjaan yang sudah luar biasa dan wah bagi saya. Nah, mungkin hari ini brother dan sisterku yang latar belakang kita mungkin mirip ataupun bahkan sama. Kita terlahir dari seorang anak yang biasa-biasa aja, mungkin dari keluarga yang ekonominya di bawah rata-rata, ibu kita, bapak kita petani mungkin pun saat hari ini. Jangan pernah putus asa untuk mengemban pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, brother dan sister, jangan takut untuk bermimpi, untuk mencapai cita-cita yang ingin brother dan sister inginkan. Jangan pernah sekali Anda pesimis dengan hidup ini, tetapi optimis. Apa yang ada di bayangan kita hari ini, perjuangan yang Anda lakukan, brother dan sister lakukan hari ini, masih sekolah, masih kuliah, seriusilah semuanya. Lakukanlah dengan baik. Yang mungkin hari ini masih berusaha untuk mencari kerja, ambil semua kesempatan. Manfaatkan kesempatan itu menjadi sebuah peluang kesuksesan. Tidak usah malu dengan latar belakang kita, tidak usah malu dengan siapa kita, karena yang bisa merubah diri kita ada pada diri kita. Walaupun hari ini kita pasif, tidak bisa ngomong, tidak berani berbicara di depan umum, tetapi kalau brother dan sister semua berusaha untuk mengubah itu menjadi hal yang positif, maka brother dan sister dipastikan akan bisa meraih kesuksesan di kemudian hari. Mungkin ini yang dapat saya ceritakan latar belakang perjalanan saya menuju dunia kerja. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi banyak brother dan sister yang hari ini masih berjuang. Salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.